Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal dari mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Miftah Anastasia Sintia Putri, NIM 34. Dengan rekan saya Maulidatul Hasanah, NIM 01. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan judul penelitian. Judul penelitian kami adalah akuntabilitas pengendalian dana desa, studi kasus pada desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. 2. Sebutkan siapa penelitinya, Nurul Hidayah dan Iin Wijayanti. 3. Jelaskan apa motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini adalah dengan adanya dana desa, maka pemerintah desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembangunan. Jumlah dana desa yang masuk memiliki jumlah yang sangat besar. Hal ini sangat rawan dan penyelewengan dari pihak-pihak terkait. Maka dari itu pemerintahan desa dituntut untuk lebih transparansi dan akuntabel terhadap masyarakat. Pertanyaan yang keempat, sebutkan pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana akuntabilitas perencanaan dana desa pada desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Kedua, bagaimana akuntabilitas pelaksanaan dana desa pada desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Dan yang ketiga, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa pada desa Wonodadi, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Yang kelima, sebutkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana dana desa dalam menyelenggarakan dana desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan desa. Jadi penelitian dalam desa tersebut baru pertama kali dilakukan oleh peneliti ini, yaitu Nurul Hidayah dan Iin Wijayanti. 6. Jelaskan teori yang melandasi penelitian. Menurut Adrianto, tahun 2007 menyatakan bahwa transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksi lainnya. Menurut Dwianto, tahun 2008, transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good governance. Menurut Mardiansmo, tahun 2002, menyatakan bahwa karakteristik good governance merupakan Unit Nation Development Program atau UNDP, meliputi participation yang berarti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Rule of law adalah kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, dan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 7. Jelaskan pendekatan penelitian. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. 8. Sebutkan jenis datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. 9. Sebutkan sumber datanya. Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Di antaranya data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun narasumber adalah kepala desa. Data sekunder,
yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau buku-buku atau catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu berupa dokumen-dokumen, daftar Muserbekdes, profil desa, laporan tahunan dana desa, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 Tahun 2006. 10. Jelaskan teknik analisis datanya. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu memilih beberapa tahap. Tahap yang pertama, analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Tahap kedua yaitu analisis di lapangan pada saat wawancara penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Teknik uji keabsahan data penelitian ini meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama, pengamatan perpanjangan. Teknik ini berupa apakah data yang diperoleh setelah dicek di lapangan sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Yang kedua, meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 11. Sebutkan keterbatasan atas saran penelitiannya. Sarannya di sini: 1. Bagi desa, pembinaan pengelolaan dana merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program dana desa. Oleh karena itu, pemahaman partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat guna meningkatkan semangat motivasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Pelatihan bagi perangkat desa selaku tim pelaksana desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan dana desa dengan memanfaatkan tim pendamping dari tingkat kecamatan. 3. Jabatan sebagai perangkat desa tidak boleh memegang lebih dari satu kekuasaan, karena memegang 2 jabatan membuat pekerjaan yang diterima tidak maksimal. 4. Penyebaran papan informasi di setiap titik harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, karena papan informasi yang disediakan belum ada 1 bulan saja sudah rusak, karena papannya hanya terbuat dari kardus. 2. Bagi peneliti, dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan peneliti dan cangkupan wilayahnya yang lebih luas. Ya, untuk pertanyaan yang ke-12, judul penelitian baru yang sesuai adalah sebagai berikut. Pembinaan pengelolaan dana desa, studi kasus pada desa Wonodadi, Kecamatan Ngelain, Kabupaten Ponorogo. Sekian review jurnal kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.